Shalom Elohim, Bapa Yahweh Yesus Hamas Elohim, Bapa Surgawi, Baganiman Lahagu, dan juga Shalom Elohim, Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Padita Nugrahanto, Roh Alfa Omega, Raja Damai, dan juga Shalom Elohim, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fi Hamdani, dan juga Shalom Elohim bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti yang sudah kita baca bersama tadi, ayat firman Tuhan yang berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah, kata-kata ini sering kita dengar pada saat Pangeran Ilahi memulai postingannya atau kesaksiannya yang akan dia bagikan. Dia mengawalinya dengan kata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah, damai sejahtera itu hanya kita bisa peroleh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena dialah Raja Damai itu sendiri. Dan kita tidak bisa membeli damai sejahtera itu lewat siapapun, karena tidak ada yang bisa memberikan kita damai sejahtera yang sangat luar biasa selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah Raja Damai itu yang memberikan kepada kita anak-anaknya damai dan sukacita sorgawi yang sangat luar biasa. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena dunia hanya memberikan kita damai sejahtera yang palsu, ya. Dunia tipu-tipu saat ini hanya memberikan kita janji-janji manis, janji-janji yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa ataupun lembah kekelaman. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kita bisa merasakan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita kalau kita mau mencari hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita tidak datang dengan keangkuhan atau kesombongan hati kita, bahwa kita ini bisa tanpa Tuhan. Tetapi kita hanyalah manusia debutan yang berdosa. Karena itu kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini mungkin dunia masih mencari di mana Raja Damai itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang sudah mengenal ketiga pribadi, kita tahu Raja Damai itu berada di mana. Dan kita tahu Raja Damai itu siapakah orangnya. Nah, Raja Damai itu sudah berada di dalam satu wadah yang terpilih, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto. Lagi ke dalam dunia ini bersama-sama dengan kita untuk memberikan pengajaran kepada kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Ya, walaupun dunia mungkin tidak bisa menerima bahwa Raja Damai yang saat ini ada bersama-sama dengan kita, itu bukanlah dari orang yang mempunyai jabatan tinggi ataupun seorang yang terkenal, ya, yang populer di kalangan orang-orang dunia. Tetapi ia datang dalam satu sosok pemuda yang berumur 33 tahun yang sudah diberikan oleh Bapa Surgawi kepada kita, setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Nah, seperti yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya yang sudah kita baca, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa kita mesti gelisah dan gentar kalau Raja Damai itu ada bersama-sama dengan kita? Ya. Karena dialah perisai kita, kota benteng kita, pelindung kita di dalam kesesakan. Dialah penghibur kita, ya,
yang selalu bersama-sama dengan kita, memberikan wejangan-wejangan, memberikan nasihat, teguran kepada kita setiap anak-anaknya. Nah, saat ini mungkin orang-orang dunia sedang merayakan ya, atau memerayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Raja Damai itu, kita merayakannya pada saat tanggal 12 Desember kemarin ya. Karena itulah saat kelahiran Baby Immanuel dan Baby Mary yang kelahirannya di alam roh. Kita merayakannya dengan sangat bersuka cita ya. Saat ini mungkin dunia masih mencari di mana ya Raja Damai itu. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran bahwa Raja Damai itu sudah ada di saat ini bersama-sama dengan kita. Mereka masih menunggu di awan-awan untuk menjemput mereka. Tetapi mereka akan mendapatkan tipu-tipu dunia yang akan mengecewakan hati mereka bahwa bukan Tuhan Yesus atau Raja Damai yang mereka akan temui, tetapi hanyalah kebohongan besar yang ditebarkan oleh si jahat ini. Nah, seperti yang Tuhan katakan, janganlah kita takut dan gelisah, karena Raja Damai sudah ada bersama-sama dengan kita. Tetapi dunia mungkin masih merasa takut dan gentar ya, karena murka Tuhan sudah banyak tercurah atas kota-kota yang tidak mau bertobat. Mereka takut dan gentar karena mereka tidak mengenal siapa Raja Damai itu. Dan Raja Damai itu tidak lahir di dalam hati mereka. Mereka hanya merayakan mungkin kelahiran Raja Damai, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, seperti membuat sandiwara di gedung-gedung ibadah, ataupun di sekolah-sekolah, ataupun di tempat-tempat ibadah ya. Mereka hanya memahami kelahiran Tuhan seperti anak kecil, masih bayi. Tetapi Tuhan itu tidak bertumbuh di dalam hati mereka, menjadi dewasa, sehingga menjadikan rohani mereka bertumbuh dewasa, menjadi seseorang yang kuat menghadapi dunia yang gelap ini. Nah, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengalami kelahiran Raja Damai di hati kita masing-masing? Ataukah kita mengharapkan seseorang yang mungkin sesuai dengan ekspektasi kita ya, bahwa seseorang yang terkenal ataupun yang populer di kalangan orang-orang dunia? Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Kita tahu Raja Damai itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Nah, saat ini dunia sedang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, di setiap Natal ya, waktu kemarin-kemarin sebelum kita mengenal ketiga pribadi, mungkin kita bermegah atau merayakan kelahiran Tuhan Yesus itu dengan makanan yang berlimpah, dengan hadiah-hadiah yang banyak, atau kado yang diberikan kepada kita dari orang tua atau keluarga. Tetapi setelah kita mengenal ketiga pribadi, kado yang terindah itu yaitu kelahiran Raja Damai di hati kita. Dia lahir di hati kita sehingga kita menjadi kuat dan teguh di dalam kita memperjuangkan iman kita, menaikkan level iman kita di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi lagi bayi-bayi rohani, tetapi kita menjadi dewasa rohani yang kuat menghadapi apapun di dalam dunia ini. Kita berani menyuarakan suara kebenaran di tengah-tengah dunia ini, tidak terhimpit oleh godaan dunia ini, tidak terhimpit oleh intimidasi oleh dunia ini yang mau membungkam suara kebenaran itu sendiri. Jadi bagi saya kado terindah di saat ini, di Natal kali ini, adalah Raja Damai sudah ada bersama-sama dengan kita, bersama dengan saya secara pribadi, dan bersama dengan keluarga saya. Itulah kado terindah yang saya miliki saat ini. Kedamaian, sukacita yang luar biasa. Walaupun mungkin saat ini kita mungkin mengalami kesesakan ya sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa beraktivitas ataupun bekerja ataupun kita melayani Tuhan di luar sana lebih dan lebih lagi karena kita dihambat
oleh pemakaian suatu sistem. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk menyuarakan suara kebenaran, menjadi saksi-saksi sorga yang menyuarakan bahwa Raja Damai itu sudah ada bersama-sama dengan kita di saat ini. Dan kita merayakan Natal tahun ini dengan penuh sukacita, walaupun dengan kesederhanaan, karena kita mengingat masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami kesesakan, penderitaan, baik itu melalui bencana ataupun sakit penyakit ya. Kita tetap berempati kepada mereka bahwa mereka tidak sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dan karena itu maka carilah Tuhan itu dengan kerendahan hatimu. Maka engkau akan menemukan Raja Damai itu di hati kita masing-masing. Demikianlah yang bisa saya saksikan saat ini. Kiranya Raja Damai lahir di hati kita masing-masing. Selamat Natal bagi kita yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.